Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup 1.321 konten hoax tentang isu politik. Aksi penipuan melalui media sosial kembali memakan korban. Kali ini yang menjadi korban Silsilah, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Kalidoni, Palembang. Isu penculikan anak disertai video potongan tubuh yang beredar melalui pesan berantai WhatsApp 2 hari terakhir sempat membuat warga Palembang Polisi resah. menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Digital saat ini, media dan teknologi komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat melalui berbagai platform, mulai dari portal berita hingga media sosial. Kemudahan ini memungkinkan masyarakat untuk selalu terhubung dengan berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai tantangan, seperti penyebaran hoax, misinformasi, bias pemberitaan, hingga pelanggaran privasi. Fenomena hoax dan objektivitas media menjadi isu yang penting karena media memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman dan opini masyarakat. Informasi yang tidak akurat atau disampaikan secara tidak objektif dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat suatu peristiwa, mengambil keputusan, bahkan membentuk pandangan terhadap kelompok atau individu tertentu. Oleh karena itu, kualitas informasi yang beredar di media sosial menjadi hal yang sangat menentukan dalam kehidupan sosial saat ini. Melalui buku Ethics in Media Communication, karya Louis Alphinde, kita dapat memahami bahwa persoalan media tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, pencarian kebenaran, serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Ketiga hal tersebut menjadi fondasi penting dalam praktik media yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks fenomena hoax dan objektivitas media di era digital, pembahasan pada chapter 4, 5, dan 6 saling berkaitan satu sama lain. Tiganya menunjukkan bahwa media memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan etika, komitmen terhadap kebenaran, serta tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka berbagai permasalahan seperti penyebaran informasi palsu, pemberitaan yang bias, hingga pelanggaran privasi dapat dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika media menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika tidak hanya penting bagi praktisi media, tetapi juga bagi masyarakat sebagai konsumen informasi agar mampu bersikap lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital. Dalam bagian kali ini, di dalam dunia media, etika berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan atau keputusan itu dapat dianggap benar atau salah. Terdapat 3 teori etika utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama, utilitarianisme, deontologi, dan virtue ethics. Yang pertama, teori utilitarianisme berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap benar jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Fokus utamanya adalah pada dampak atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Contohnya, media memberitakan adanya wabah penyakit agar masyarakat lebih waspada. Namun, di lain hal, meskipun dapat menimbulkan kepanikan dan kecemasan secara banyak di kalangan masyarakat, manfaat yang diperoleh masyarakat itu juga jauh lebih besar. Yang kedua yaitu teori deontologi. Berbeda dengan utilitarianisme, deontologi menilai tindakan berdasarkan kewajiban dan aturan moral, bukan hasil akhirnya. Menurut teori ini, sesuatu harus dilakukan karena memang benar secara moral. Contohnya, seorang jurnalis tidak boleh menerbitkan berita yang belum terverifikasi berpotensi viral, meskipun berpotensi viral dan menarik banyak viewers. Yang ketiga, yaitu virtue ethics, atau yang bisa kita sebut, yaitu etika kebajikan. Etika kebajikan ini berfokus pada karakter seseorang. Teori ini menekankan pentingnya sifat baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan berintegritas. Contohnya, seorang jurnalis menolak menerima suapan karena memiliki prinsip dan karakter yang jujur, bukan semata-mata karena itu emang dasarnya aturan ketika menjadi seorang jurnalis. Dan contoh etika media yang terakhir yaitu dalam praktik media, etika diterapkan dengan melakukan verifikasi fakta terlebih dahulu sebelum publikasi, menghindari penyebaran hoax, menghormati privasi individu,
menjaga independensi media, dan yang terakhir yaitu menghindari diskriminasi dalam pemberitaan. Saya Sarina Kartika. Di sini saya akan membahas 3 konsep penting dalam media, yaitu objektivitas, hoaks, dan verifikasi fakta, serta gatekeeping. Objektivitas dalam media berarti jurnalis berusaha menyampaikan fakta secara akurat, berimbang, dan berbasis bukti. Tapi, bukan berarti jurnalis sama sekali bebas dari sudut pandang. Dalam praktiknya, jurnalis tetap memilih berita, narasumber, dan sudut penulisan. Karena itu, objektivitas sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai disiplin untuk mengejar kebenaran, bukan sebagai klaim netralitas yang sempurna. Lalu ada hoaks. Apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi palsu yang menyesatkan, yang beredar dan sering terlihat meyakinkan. Disinilah verifikasi fakta jadi penting. Cara paling dasar adalah cek sumber, bandingkan dengan media kredibel, lihat tanggal dan konteks, lalu cari klarifikasi resmi. Dalam praktik verifikasi, AP juga menekankan bahwa pengecekan ulang lewat pencarian gambar terbalik, geolokasi, dan pembandingan detail visual dengan laporan yang sudah terverifikasi. Kemudian ada gatekeeping. Gatekeeping adalah proses penyaringan informasi sebelum sampai ke publik. Jadi, tidak semua informasi langsung masuk berita. Editor, redaksi, dan sekarang juga algoritma media sosial berperan menentukan informasi mana yang lolos, mana yang ditahan, dan mana yang dianggap layak diberitakan. Karena itu, gatekeeping sangat memengaruhi cara publik melihat suatu isu. Contoh hoaks atau informasi menyesatkan yang sempat viral di Indonesia, salah satunya adalah kasus Justice for Audrey pada tahun 2019. Saat itu media sosial itu dipenuhi unggahan yang menggambarkan Audrey sebagai korban penganiayaan yang berat. Banyak banget tokoh publik itu langsung menyatakan dukungan tanpa menunggu hasil investigasi yang lengkap. Setelah polisi dan pihak terkait melakukan pemeriksaan, sejumlah klaim yang viral ternyata tidak terbukti. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa pentingnya verifikasi fakta sebelum kita mempercayai atau membagikan sebuah informasi. Intinya, media yang sehat butuh objektivitas, verifikasi fakta, dan gatekeeping yang bertanggung jawab. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin yang tidak kalah krusial, bahkan seringkali menjadi area abu-abu dalam etika media, yaitu privasi. Secara fundamental, privasi dalam konteks media sering didefinisikan sebagai the right to let be alone, yaitu hak mendasar seseorang untuk mengontrol informasi mengenai dirinya sendiri dan bebas dari intervensi yang tidak diinginkan. Namun di era digital saat ini, batas antara ruang publik dan ruang privat menjadi sangat kabur. Media terkadang berlindung di balik frasa kepentingan publik untuk melegitimasi eksploitasi kehidupan pribadi seseorang. Nah, mari kita lihat contoh nyata di mana kita sering menyaksikan bagaimana media mengeksploitasi privasi tokoh publik secara masif. Mulai dari penyebaran dokumen medis pribadi tanpa izin, penggerebekan wilayah domestik atas nama gosip, hingga pembongkaran identitas keluarga korban kejahatan yang tidak bersalah. Nah, pertanyaannya, apakah publik benar-benar butuh tahu atau media hanya sekedar mengajar rating dan klik sementara? Dampak dari pelanggaran privasi ini sangat destruktif. Bagi individu, ini memicu pembunuhan berkarakter. Bagi individu, ini memicu pembunuhan karakter, trauma psikologi yang mendalam, hingga sanksi sosial yang tidak adil dari netizen. Sementara bagi ekosistem media itu sendiri, erosi privasi yang tidak beretika akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pers. Jurnalisme tidak lagi dipandang sebagai pilar demokrasi, melainkan industri komodifikasi penderitaan manusia. Sebagai kesimpulan, chapter 4, 5 dan 6 dalam buku Ethic in Media Communication menunjukkan bahwa etika merupakan fondasi utama dalam praktik media dan komunikasi. Media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, objektif, serta tidak merugikan individu maupun masyarakat. Melalui pembahasan mengenai prinsip-prinsip etika, kebenaran dan objektivitas, serta privasi, kita dapat memahami bahwa berbagai permasalahan yang muncul di era digital seperti hoax, misinformasi, bias pemberitaan, dan pelanggaran privasi sering kali terjadi ketika nilai-nilai etika diabaikan. Kecepatan penyebaran informasi dan persaingan media tidak boleh menjadi alasan
untuk mengorbankan akurasi, kejujuran, maupun penghormatan terhadap hak individu. Oleh karena itu, media perlu tetap berpegang pada prinsip etika, melakukan verifikasi informasi secara menyeluruh, menjaga objektivitas dalam pemberitaan, serta menghormati privasi individu. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memiliki sikap kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dengan demikian, media dapat menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi yang terpercaya, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan ruang komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab di era digital. Sekian video presentasi dari kelompok kami yang membahas chapter 4, 5, dan 6 di buku Ethics in Media Communication. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.